Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai permainan papan kami yang bernama Ludo Kage. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Piastiwi Pratiwi dengan NPM 210711094. Saya Bonaventura Dimas Dian Bagaskara dengan NPM 210711088. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan kenapa kami membuat permainan Ludo Kage ini. Yang pertama adalah permainan Ludo biasa memiliki alur permainan yang konstan atau bisa disebut juga dengan repetitif. Yang saya maksud dengan ini adalah permainannya yang mengulang-mengulang model permainannya terus. Misalnya hanya untuk mengeluarkan pion dan untuk memasukkan pion kembali. Habis itu yang seterusnya juga hanya melemparkan dadu juga untuk melakukan pergerakan dan itu alur permainannya pasti itu terus dan itu akan menjadi membosankan dengan cepat. Terus juga ada isu tidak ada tantangan dalam memainkan game Ludo biasa ini. Karena di game Ludo biasa itu hanya untuk memajukan pion dan untuk memundurkan pion saja dalam permainannya. Jadi tidak ada tantangan tambahan misalnya untuk dapat mengejar yang sudah di depan atau dari belakang sendiri untuk maju paling depan. Dan itu akan membuat game ini menjadi sangat mudah ditebak dalam desain game Ludo biasa ini juga. Dan juga tidak ada keperluan untuk strategi yang akan membuat game ini menjadi lebih cepat membuat bosan ya untuk para pemain-pemain game Ludo model biasa. Padahal strategi itu juga adalah aspek penting dalam permainan, misalnya permainan papan juga itu adalah suatu aspek penting bukan hanya untuk entertainment ya, bukan hanya untuk kesenangan bagi pemain, tapi juga itu untuk mengasah seperti skill critical thinking atau quick thinking juga. Dengan tidak adanya strategi itu juga membuat Ludo ketinggalan zaman, dan karena tidak adanya hal-hal baru atau pemodifan dalam model Ludo game biasa ini. Dan juga karena karakteristiknya juga tidak tertanam kepada pemainnya juga, itu banyak yang tidak merelate atau tidak nyambung dengan gamenya, dan juga membuat bosannya juga cepat karena gamenya hanya itu saja. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan permainan Ludo Kage. Yang pertama adalah sebagai hiburan para pemain, karena kami sudah memodif game Ludo ini menjadi Ludo Kage dengan berbagai fitur-fitur yang saya yakin akan menyenangkan bagi kalangan. Yang kedua itu untuk mengasah strategi bermain atau juga mengasah cara berpikir strategis para pemain dan membuat kita lebih cepat dalam critical thinking. Yang ketiga adalah menimbulkan rasa kesan tersendiri dari kartun legendaris Naruto Shippuden. Karena saya mempunyai opini bahwa siapa sih yang nggak suka Naruto Shippuden atau kartunnya atau animenya juga, karena mayoritas dari teman-teman yang saya punya semuanya suka sekali dengan series kartun ini. Yang selanjutnya adalah tujuan demografis yang akan kami target itu adalah anak-anak muda ke atas dengan rentang umur 13 sampai 22 tahun, dan kemungkinan ini juga bisa menjadi ke atas lagi karena keasikan juga ya untuk game yang sedang kami buat ini. Jenis permainan Ludo Kage yaitu adalah permainan papan atau board game yang seluruh alurnya dan konsentrasi berada pada kedudukan pion di atas peta papan yang sudah kami desain. Permainan berfokus menyelesaikan petualangan dalam papan yang memetakan suatu peta, diiringi berbagai rintangan dan tantangan menemukan keselamatan dari keserangan. Next. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang jumlah pemain yang akan dibagi menurut
negara-negara dalam series kartun Naruto ini. Yang pertama adalah Konohagakure, Tsunagakure, Komogakure, Kirigakure, dan juga Iwagakure. Permain akan berjumlah 5 sesuai dengan negara-negara yang sudah di-establish dalam kartun Naruto tersebut. Tentunya dengan kekuatan negara-negara mereka masing-masing dari semua karakter yang sudah kami sediakan dan sudah kami desain. Berikutnya adalah kebutuhan dalam permainan Ludo Kage ini. Yang pertama adalah pion untuk menjadi bidak pelaku. Yang kedua adalah kartu. Yang ketiga adalah dadu. Cara permainan ini, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa peta dari permainan kami bergambarkan seperti ini. Terdapat 5 jalur dari masing-masing pemainnya. Lalu juga di sini ada kartu dan dadu sebagai pelengkapnya. Di sini juga ada pion yang bergambarkan karakter yang akan kita pakai gitu. Di sini ada langkah permainan. Yang pertama kita akan mempersiapkan Ludo, lalu kita setiap pemain berhak memilih daerah dan karakter dari tokoh yang kita pakai, lalu kita menentukan urutan permainannya, siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu pion player berhak keluar markas jikalau mata dadu yang diperoleh menunjukkan angka 6. Jadi pion-pion kita hanya bisa keluar jika mata dadu yang kita lempar 6, dan itu akan bergiliran setiap pemain yang telah melemparkan dadu. Di sini ada fokus-fokus yang harus kita tekankan dalam bermain permainan ini. Yang pertama kita berfokus untuk mencapai pusat peta tengah untuk semua pion yang kita miliki. Jadi kita harus mencapai pusat tengah yaitu finish agar kita dinyatakan sebagai pemenang. Lalu yang kedua kita harus berfokus untuk menyusun strategi dan kita harus menghindari segala rintangan yang ada yang direncanakan player lain guna memusnahkan player lain juga. Lalu setelah itu kita dapat bermain dengan bergantian, tentunya dengan melemparkan dadu. Jika sudah melemparkan dadu, kita akan mempersilahkan pemain lain untuk melempar dadu selanjutnya. Ini adalah step by stepnya secara rinci. Yang pertama kita fokus untuk mencapai finish. Step 2 kita mengantisipasi terkena jutsu yang merugikan. Lalu yang ke step 3 kita juga menyusun strategi, kita memanfaatkan fitur koin. Lalu keempat kita dapat menggunakan fitur koin itu dengan nyata dengan membelikan produk pada coin shop itu. Lalu yang kelima kita harus memastikan bahwa semua pion yang kita miliki selamat sampai tujuan pusat peta atau mencapai finish. Di sini ada aturan bermain. Player hanya bisa keluar markas jika mata dadu yang dikocok memunculkan angka 6 gitu. Tapi menaikkan di sini ada kasus di mana pion kita sudah keluar, lalu kita berhak memilih untuk memajukan pion kita yang sudah keluar, apakah kita akan mengeluarkan pion lain dari markas, itu diperbolehkan. Lalu yang kedua ada player yang bertabrakan atau menempati satu kotak bersama. Player yang sebelumnya telah menempati itu dinyatakan gugur oleh player yang baru datang di kotak tersebut. Lalu ada simbol bintang yang merupakan fitur kartu. Nanti kita berhak mengambil kartu. Lalu ada simbol koin yang dapat kita kumpulkan untuk dapat menggunakan fitur coin shop. Kita dapat membeli berbagai produk di coin shop. Ini adalah aturan menang kalah. Pemain dinyatakan menang jikalau semua pion yang dimiliki telah mencapai finish. Seluruh pion yang ini ada 4, jadi 4-4-nya kita harus usahakan untuk memasuki finish. Lalu ada waktu, siapa yang paling cepat memasukin pion mereka semua ke dalam kotak finish. Lalu jikalau kalah itu merupakan sebaliknya, pion yang mencapai finish tidak lengkap dan juga waktunya terhitung lambat. Peranan tiap daerah ini memiliki karakter tertentu dan karakter tersebut memiliki kekuatan-kekuatannya sendiri. Ya, ini kita gambarkan dengan jutsu. Fitur jutsu ini merupakan kekuatan dari mereka. Di sini adalah kartu hukuman dan keuntungan. Kartu kehukuman kita gambarkan dengan beberapa, ya ini bisa kembali ke markas, bisa dapat berkurang poinnya, dapat melangkah bebas, mundur gitu, dapat mendapat giliran main, juga bisa dapat tidak giliran main, bisa terkena jutsu mematikan, juga bisa dapat langsung memasuki area finish. Ini tergantung hukuman
hukuman dan juga keuntungan dari kartu-kartu yang telah kita ambil secara random jika kita menepati kotak pada fitur bintang. Ini adalah poster permainan Ludo kaki kami. Kemasan produk kami, di sini kami gambarkan dengan berbagai karakternya memegang pedang, ya ini memegang kekuatan mereka masing-masing untuk bersama menjadi Kage, menjadi memperebutkan gelar Kage karena di dalam kartu Naruto sendiri Kage merupakan seorang pimpinan, seorang tertinggi, sehingga Kage ini diincar oleh setiap orang agar mendapatkan gelarnya. Di sini ada fitur Ludo Kage. Yang pertama, sistem fitur karakter. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem fitur yang sudah kami implementasikan dalam permainan Ludo kali ini. Di sini kami membaginya dengan berdasarkan negaranya. Dengan Konohagakure mempunyai karakter Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura. Yang kedua dari Tsunagakure yang memiliki karakter Temari, Kankuro, dan Sasori. Kumogakure dengan karakter Killer Bee, Karui Akimichi, dan Daryu. Yang keempat ada Iwagakure dengan karakter Mu, Kurotsuchi, dan Deidara. Selanjutnya ada Kirigakure dengan karakter Chojiro, Kisame Hoshigaki, dan Utakata. Sini ada fitur jutsu. Ini merupakan jutsu-jutsu yang dimiliki setiap karakternya. Terdapat 2 jutsu yang kami gambarkan. Yang pertama adalah yang terkuat dengan efek yang sangat bombastis, dan yang kedua adalah efek ringan yang hanya berlaku pada jutsu-jutsu tertentu. Ini adalah jutsu dari karakter Konohagakure. Lalu ini adalah Tsunagakure, Kumogakure, Kirigakure, dan lain sebagainya. Ini akan kita gambarkan dalam di belakang kemasan produk agar setiap pemainnya dapat melihat keterangan-keterangan ini, dan harapannya dapat menghafal sehingga permainan akan lebih menserukan. Di sini ada fitur coin shop. Produk-produk yang dijual antara lain ada nyawa, tameng, jutsu. Nyawa ini berfungsi sebagai kita dapat terhindar 1 kali dari jutsu mematikan, dan tameng kita dapat terhindar dari jutsu ringan. Lalu untuk jutsu, kita dapat membeli jutsu yang tersedia. Yang tadi telah kita lihat, berbagai banyak jutsu kita dapat memilih sesuai kebutuhan, dan kita bisa mengarahkannya pada pion-pion lawan kita yang lain yang akan kita kenakan serangan. Perkiraan harga produknya adalah 240.990 perak. Di sini pion-pion tersebut merupakan miniatur dari karakter Naruto. Kita dapat membelinya sebanyak 20 pion. Lalu kita dapat memperhemat permainan ini dengan mengeprint petanya, kartunya itu tidak usah menggunakan papan, kita cukup menggunakan printer kertas, lalu kita membeli dadu. Nah, sebelum ini kita akan berlatih. Ini adalah simulasi dari permainan kami. Saya akan melemparkan dadu terlebih dahulu, dan dadu yang mengeluarkan mata dadu 6, maka saya berhak mengeluarkan pion saya, ini Tsunade, keluar markas, lalu rekan saya mengeluarkan dadu 6 juga, sehingga dia mengeluarkan 1 pion keluar markas juga. Lalu kita mengocokkan dadu lagi, ternyata saya memperoleh 2 poin, sehingga kita dapat berjalan 1-2 langkah. Ternyata saya mendapatkan koin 1, lalu rekan saya gantian ternyata dia melempar mendapatkan mata dadu 4, sehingga dia berjalan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Ternyata yang didapatkan dia adalah simbol bintang, maka dia berhak mengambil kartu, dan ternyata yang dia ambil adalah kartu keberuntungan. Dia dapat maju silakan maju 2 langkah dengan bebas, maka dia akan maju 2 langkah, 1, 2. Begitu seterusnya, menyesuaikan peta-peta yang telah tergambar di sini. Ada koin, ada simbol bintang, ada jutsu, menyesuaikan dengan keterangan-keterangan fitur yang telah kita buat. Begitu sekiranya simulasi dari kami. Terima kasih.